Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya ketika orang-orang dari Akademi Sengnan pergi, orang-orang dari pasukan lain juga pergi satu demi satu. Dan alun-alun menjadi sepi. Menyaksikan 9 pemuda kuat pergi satu persatu dengan sedih, beberapa orang yang tetap berada di alun-alun menjadi bingung. Kekuatan 9 pemuda ini semuanya telah dipromosikan. Promosi yang paling jelas adalah Xiaoyan dan King Tian. Keduanya dipromosikan untuk tahap awal Santo pertarungan Orde kedua. Liu Xiaohui, Jan Wuji, dan Xiao Yao dipromosikan menjadi Daoseng tingkat pertama. Nalan King Sue, Mu King Luan, dan Long Jingxuan semuanya telah menjadi petapa peringkat 9. Dan petapa peringkat 9 juga setara dengan melawan orang suci. Bodhidharma dari Kuil Dalin juga setara dengan kekuatan Daoseng saat ini. Dapat dikatakan bahwa hanya dalam waktu 6 bulan, kekuatan 9 pemuda yang kuat telah membuat terobosan besar. Ke-9 pemuda yang kuat harus sangat bersemangat. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Hal mengerikan apa yang pernah terjadi di dunia kaisar ini? Pengalaman menyedihkan apa yang mereka miliki di kerajaan kaisar? Apa adegan ketika mereka mendapatkan warisan Kaisar Dou? Setelah kembali ke kediaman, Xiaoyan segera kembali ke kamarnya, dan dia segera memasuki keadaan kultivasi. Waktu berlalu tanpa disadari. Tiba-tiba wajah Xiaoyan sedikit berkedut, dan keringat terus mengalir dari dahinya. Ekspresinya cukup menyakitkan. Di lautan jiwa Xiaoyan, kedua jiwa berada dalam bentrokan yang sangat sengit. Salah satu jiwa secara alami adalah jiwa Xiaoyan, dan jiwa lainnya adalah kerangka ilusi. Untuk memperebutkan kembali tubuh ini, keduanya terus-menerus terlibat dalam pertempuran jiwa ke jiwa. Kedua jiwa itu bertarung erat untuk sementara waktu, dan sulit untuk memisahkan mereka. Di lautan pengetahuan jiwa Xiaoyan, kedua jiwa itu saling bersilangan. "Kamu, Kaisar Abadi, keluar dari tubuhku," ucap dari Xiaoyan. Kerangka itu lalu berkata, "Hahaha, nak, kamu telah memperoleh warisan Daudiku, dan dalam waktu setengah tahun, kamu telah menjadi Daoseng tingkat 2. Aku dapat meminjam tubuhmu untuk aku gunakan," ucap dari kerangka itu. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu sebenarnya mencoba merebut tubuhku atas nama warisan," ucap dari Xiaoyan dengan marah. Ternyata apa yang disebut warisan Kaisar Dou adalah tipuan yang dirancang oleh Kaisar Abadi Ming untuk menemukan tubuh yang cocok untuk dirinya sendiri. Di antara 11 orang yang hadir saat itu, Kaisar Immortal Ming akhirnya memilih Xiaoyan sebagai targetnya. Ketika Kaisar Abadi ingin merebut tubuh Xiaoyan, Xiaoyan melawan dengan putus asa. Untungnya sebagai alkemis tingkat tinggi, kekuatan jiwanya cukup kuat untuk menggagalkan Kaisar Abadi. Meskipun Kaisar Immortal Ming gagal merebut tubuh Xiaoyan, dia tetap masuk di tubuh Xiaoyan. Dengan cara ini, Xiaoyan memiliki 2 jiwa di tubuhnya. Meskipun tubuh ini masih didominasi oleh jiwa Xiaoyan, Kaisar Ming Abadi belum menyerahkan dan menyerang jiwa Xiaoyan dari waktu ke waktu, berharap untuk mendapatkan kendali atas tubuh ini. Xiaoyan lalu berkata dalam keadaan jiwanya, "Baiklah, tidak ada lagi pertarungan." Kaisar Ming Abadi lalu berkata, "Apakah kamu setuju untuk membiarkan aku hidup di dalam tubuhmu?" Setelah mendengar ini, Kaisar Ming berhenti berkelahi dan tersenyum pada Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, aku tidak mungkin bisa membiarkannya. Aku tidak bisa mengalahkanmu dan mengusirmu." Kaisar Ming lalu berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan tinggal di tubuhmu terlalu lama. Selama kamu membantuku menemukan tubuh yang cocok dan membantuku berhasil merebut tubuh itu, aku akan meninggalkan tubuhmu." Xiaoyan lalu berkata, "Aku juga harus membantumu menemukan tubuh yang cocok dan membantumu merebut tubuh itu." Kaisar Ming lalu berkata, "Ya,
Jika kamu tidak membantuku merebut tubuh itu, bagaimana aku bisa meninggalkan tubuhmu?" Xiaoyan lalu berkata lagi, "Baiklah, aku berjanji padamu. Namun kamu juga harus menjanjikan beberapa syarat kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Kaisar Ming lalu bertanya, "Baiklah, apa syaratnya?" Xiaoyan lalu berkata, "Pertama, kamu bisa hidup di tubuhku, tapi kamu tidak bisa menyerangku lagi. Kamu tidak bisa mengambil kesempatan untuk menghilangkan kendali tubuhku ketika jiwaku lemah." Kaisar Ming lalu berkata, "Baiklah, aku berjanji padamu." Xiaoyan lalu kembali berkata, "Kedua, jika aku menemukan tubuh yang cocok untukmu, tetapi jika hidupku dalam bahaya, kamu harus membantuku," ucap dari Xiaoyan. Kaisar Ming lalu berkata dan mengangguk, "Baiklah, aku bisa menjanjikan ini untukmu." Xiaoyan lalu berkata lagi, "Ketiga, jika aku membutuhkan bantuanmu, kamu harus membantuku tanpa pamrih." Kaisar Ming lalu berkata, "Baiklah, aku bisa menjanjikan ini untukmu." Mengenai 3 persyaratan Xiaoyan, Kaisar Ming dengan senang hati setuju. Dengan cara ini, Xiaoyan dan Kaisar Ming mencapai kesepakatan. Meskipun berbagai tubuh yang sama dengan Kaisar Ming membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman, Xiaoyan juga mendapatkan beberapa manfaat. Di ruangan yang sunyi, Xiaoyan akhirnya perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang yang menyesakan. Setelah negosiasi dengan Kaisar Ming, dia juga mundur dari lautan pengetahuan jiwa. Pada saat ini 2 ketukan tiba-tiba datang dari luar pintu. Xiaoyan segera membuka pintu kamar dan melihat Xiao Yao mengenakan jubah kuning ketat berdiri di luar pintu dengan mata penuh air mata. "Ada apa, Xiao Yao?" Xiaoyan bertanya sambil membiarkan Xiao Yao masuk ke kamar. Xiao Yao lalu berkata, "Saudaraku, aku punya sesuatu dan aku butuh bantuanmu." Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang terjadi?" Xiao Yao lalu berkata, "Kamu harus berjanji padaku untuk membantuku dulu. Jika tidak, aku tidak akan membicarakannya." Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang terjadi? Dan kamu bicarakan dulu, lalu lihat apakah aku dapat membantumu," ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu berkata, "Kamu harus berjanji padaku dulu, dan aku akan memberitahu apa yang terjadi," ucap dari Xiao Yao. Mendengar ini wajah Xiaoyan sedikit berubah, dan dia segera berkata dengan dingin, "Kamu katakan saja yang sebenarnya. Apakah kamu memiliki tujuan untuk mendekatiku sejak awal?" Xiao Yao lalu berkata, "Iya, aku mendekatimu untuk ketujuan tertentu. Sejak awal, hidupku dipertaruhkan. Hanya satu orang yang bisa menyelamatkan hidupku, dan orang itu adalah kamu," ucap dari Xiao Yao. Xiaoyan lalu berkata lagi, "Baiklah, aku berjanji, aku akan membantumu." Xiao Yao lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu." Xiaoyan lalu berkata, "Cepat katakanlah." Xiao Yao lalu berkata lagi, "Saudaraku, apakah kamu pernah mendengar tentang klan Xiao?" Xiaoyan lalu bertanya, "Klan Xiao? Aku mendengar desas-desus ini di daratan, bahwa klan Xiao dimusnahkan oleh orang-orang di era kekacauan 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah itu benar," ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu berkata, "Sebenarnya, itu adalah kesalahpahaman dunia tentang klan Xiao. Klan Xiao belum dimusnahkan. Hanya saja selama bertahun-tahun, klan Xiao telah disembunyikan di ranah mendalamnya sendiri dan belum muncul di benua Qi asal. Dan aku berasal dari klan Xiao," ucap dari Xiao Yao. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu dari klan Xiao?" Xiao Yao lalu berkata, "Saudaraku, apakah kamu tahu mengapa klan Xiao tidak muncul setelah bersembunyi di alamnya yang dalam selama puluhan ribu tahun?" ucap dari Xiao Yao. Xiaoyan lalu berkata, "Kenapa?" Xiao Yao lalu berkata dan melihat sekeliling dengan hati-hati. "Karena klan Xiao dikutuk." Xiaoyan lalu berkata, "Kutukan apa?" Xiao Yao lalu berkata, "Kutukan maut." Xiaoyan tiba-tiba terkejut dan berteriak, "Dewa kematian! Kutukan maut!" Xiao Yao lalu berkata, "Saudaraku,
"Diamlah, jangan panggil dewa kematian." Xiao Yan lalu berkata lagi, "Xiao Yao, bagaimanapun juga kamu seseorang petarung yang pandai bertarung. Bagaimana kamu bisa percaya pada hal-hal seperti itu? Bagaimana mungkin ada dewa kematian di dunia ini?" ucap dari Xiao Yan. Xiao Yao lalu berkata, "Kakak, apakah kamu pernah mendengar tentang 4 domain kematian di benua Ki Asal?" Xiao Yan lalu menjawab, 4 domain itu adalah domain hantu, domain setan, domain matu, dan domain bawah. Xiao Yao lalu berkata lagi, "Apakah kamu tahu siapa penguasa dari 4 domain ini?" Xiao Yan lalu menjawab, "Aku hanya tahu bahwa master domain hantu disebut master hantu. Aku tidak tahu master dari 3 domain lainnya," ucap dari Xiao Yan. Xiao Yao lalu berkata, "Penguasa wilayah iblis disebut Raja Iblis, dan pemilik wilayah iblis disebut Pluto. Penguasa wilayah mati disebut Rever. Mereka adalah 4 keberadaan teratas di benua Ki Asal. Itu dapat digambarkan sebagai langit. Bahkan jika para dewa di langit, mereka harus takut pada mereka," ucap Xiao Yao. Xiao Yan lalu berkata, "Oh, ternyata seperti ini. Lantas ada apa dengan kutukan kematian?" Xiao Yao lalu memberitahu, "Seperti yang kita semua tahu, era kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah 10.000 tahun yang lalu. Era kekacauan itu bisa dikatakan sebagai perang dunia yang melibatkan beberapa kekuatan besar. Hampir semua kekuatan teratas, semua kekuatan puncak, semua terlibat. Di era kekacauan itu, beberapa keluarga kuno juga berpartisipasi dalam perang, dan di antaranya adalah klan Xiao. Di era perang kacau itu, ada banyak korban dan kekuatan puncak yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Meskipun klan Xiao membunuh banyak musuh, tetapi juga membayar harga yang sangat mahal. Setelah era perang kacau itu, klan Xiao hidup dalam pengasingan di alam mendalam klan Xiao. Tanpa diduga hanya setahun setelah berakhirnya perang kacau, dewa kematian tiba-tiba datang ke alam mendalam klan Xiao dan menempatkan kutukan kematian pada klan Xiao. Ada 2 poin dalam kutukan kematian. Yang pertama adalah bahwa kematian akan datang ke klan Xiao setiap tahun untuk merenggut nyawa 12 pria dan wanita muda. Artinya setiap bulan, 1 orang di klan Xiao akan mati. 12 pemuda ini terdiri dari 6 pria dan 6 wanita. Umumnya berusia antara 16 dan 26 tahun. Poin kedua dari kutukan kematian adalah bahwa siapapun dari klan Xiao tidak dapat meninggalkan alam mendalam dari klan Xiao. Selama seseorang meninggalkan alam mendalam dari klan Xiao, maka dia akan mati, ucap dari Xiao Yao. Xiao Yan lalu berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa selama seseorang dari klan Xiao meninggalkan alam mendalam klan Xiao, dalam setahun, dewa kematian pasti akan datang merenggut nyawanya," ucap Xiao Yan. Xiao Yao lalu berkata, "Ya, sudah lebih dari setengah tahun. Sejak aku meninggalkan alam mendalam klan Xiao, aku tidak punya banyak waktu. Aku tidak tahu kapan kematian akan datang. Mungkin besok, lusa, atau itu bisa datang kapan saja," ucap Xiao Yao. Xiao Yan lalu berkata lagi, "Kamu sudah tahu tentang kutukan kematian. Mengapa kamu ingin meninggalkan alam mendalam klan Xiao? Mungkinkah kamu secara khusus berpartisipasi dalam konferensi pemuda benua ini?" ucap Xiao Yan. Xiao Yao lalu berkata lagi, "Tentu saja tidak. Aku meninggalkan klan Xiao untuk mencarimu," jawab Xiao Yao. Xiao Yan lalu berkata, "Kenapa kamu mencariku?" Xiao Yao lalu menjawab, "Nenek moyang klan Xiao pernah meninggalkan batu ramalan. Ada instruksi yang jelas di batu ramalan bahwa dalam 50 tahun terakhir, seseorang dengan nama keluarga Xiao di luar klan Xiao akan muncul di benua Origin-Ki. Orang itu bisa menyelamatkan klan Xiao dari dewa kematian. Selama bertahun-tahun, klan Xiao telah mengirim beberapa orang ke daratan untuk mencari klan Xiao, tetapi mereka tidak menemukan apapun, dan akhirnya semua mati di tangan dewa kematian. Dan tahun ini, aku dikirim keluar, dan aku akhirnya menemukan seseorang dengan nama keluarga Xiao yang dapat membantu klan Xiao mematahkan kutukan dewa kematian. Dan orang itu adalah kamu," ucap dari Xiao Yao. Xiao Yan lalu berkata, "Apa kamu bercanda? Dengan kekuatanku tidak mungkin untuk menjadi lawan dewa kematian.
Apa yang kamu ingin aku lakukan untuk menyingkirkan kutukan kematian? Ucap Xiao Yan. Xiao Yao lalu berkata, aku tidak tahu. Tapi itulah yang dikatakan ramalan Xinsang. Mendengar itu Xiao Yan terdiam untuk beberapa saat. Xiao Yao lalu berkata lagi, saudaraku, bagaimanapun juga kamu telah berjanji untuk membantuku. Jadi kamu harus kembali ke klan Xiao bersamaku, ucap dari Xiao Yao. Xiao Yan lalu berkata lagi, baiklah, aku akan ikut denganmu. Xiao Yao lalu berkata, terima kasih, istirahatlah, aku tidak akan mengganggumu. Lalu dia berjalan keluar dari kamar Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan bergegas untuk tidur. Pada hari kedua Xiao Yan bangun tepat setelah fajar. Hari ini mereka akan meninggalkan kota di langit. Xiao Yan keluar dari kamar dan pergi berkeliling dengan orang lain. Begitu Xiao Yan memasuki aula, Xiao Yao menyapanya. Kakak, selamat pagi, ucap dari Xiao Yao. Xiao Yan lalu berkata, pagi, apakah semua orang sudah datang? Xiao Yan juga tersenyum dengan sadar dan melirik ke aula, hanya untuk menemukan bahwa semua orang telah tiba. Dia adalah yang terakhir tiba. Xiao Yao lalu berkata, semuanya ada di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Xiao Yao tersenyum dan kemudian membawanya untuk bergabung dengan tim Akademi Shengnan. Melihat semua orang telah berkumpul, Tie Yun segera berkata, ayo pergi. Dan kemudian memimpin orang-orang untuk terbang menuju Xian Rentai, kota di langit. Semua orang bergegas ke kapal untuk pergi ke Xian Rentai. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya memasuki kapal, mereka melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Sekelompok orang dari Akademi Poenik, sekelompok orang dari Akademi Dewa Perang, dan sekelompok orang tidak berperasaan Dao semua ada di kapal. Namun untuk kedatangan Akademi Shengnan dan orang-orang, Akademi Dewa Perang dan orang-orang Dao yang tidak berperasaan menutup mata dan tidak menyapa mereka. Hanya orang-orang dari Akademi Poenik yang menyapa orang-orang dari Akademi Shengnan. Ketika semua orang naik ke kapal dan kapal itu akan segera berlayar, tetapi pada saat ini suara yang jelas dan merdu perlahan terdengar di udara. Tolong tunggu. Aroma samar melayang di udara. Dan segera sosok putih yang indah perlahan muncul di kehampaan. Sosok itu agung dan agung di seluruh negeri. Nalan King Sue. Melihat wanita cantik berbaju putih yang berkibar, banyak orang sedikit terkejut dan memanggil dengan lembut. Di mata semua orang, Nalan King Sue menginjak udara dan mendarat di kapal. Tempat jatuhnya persis di mana kelompok Akademi Shengnan. Ketika dia datang ke Xiao Yan, Nalan King Sue berkata dengan senyum tipis, Xiao Yan, guruku ingin aku mengikutimu mulai sekarang. Begitu dia mengatakan ini, keributan terdengar di geladak. Mata iri dan cemburu diproyeksikan kepada Xiao Yan satu demi satu. Dan orang-orang dari Akademi Shengnan memandang Xiao Yan dengan tatapan aneh. Xiao Yao bahkan memberi Xiao Yan senyuman yang dalam. Long Jingxuan melirik Xiao Yan secara tidak sengaja. Wajahnya tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dengan kedatangan Nalan King Sue, kapal itu perlahan berlayar keluar dari Xian Rentai dan memasuki laut Wuwang. Semua orang bersandar di pagar dek. Xiao Yao lalu berkata, saudaraku, ketika kamu di darat, bisakah kamu langsung mengikutiku untuk kembali ke alam mendalam dari klan Xiao? Xiao Yan lalu berkata, baiklah, kamu tidak perlu mengingatkanku sepanjang waktu. Aku tidak pernah lupa apa yang aku pernah janjikan padamu. Saat keduanya berbicara, ekspresi Tie Yun dan Yao Tian tiba-tiba berubah. Yao Tian segera memerintahkan semua orang dari Akademi Shengnan untuk memasuki kabin, mengatakan bahwa ada masalah penting untuk didiskusikan. Xiao Yan, Liu Xiaohui, Pang Han, Liu Yan, dan siswa dari Akademi Shengnan segera memasuki kabin. Meskipun Xiao Yao dan Nalan King Sue bukan anggota Akademi Shengnan, mereka juga diizinkan memasuki kabin Akademi Shengnan. Ketika semua orang di Akademi Shengnan memasuki kabin, Yao Tian menutup pintu kabin dengan erat dan kemudian memasang penghalang ruang di luar kabin untuk membungkus seluruh kabin. Dengan cara ini percakapan mereka di dalam kabin tidak akan terdengar oleh orang di luar kabin. Liu Xiaohui lalu berkata, Penatua, apa yang terjadi? Tie Yun lalu berkata, ada yang salah dengan Akademi Shengnan. Tepatnya, pasti ada yang salah dengan menara pembakaran, ucap dari Tie Yun. Xiao Yan lalu berkata, Penatua, ini ribuan mil jauhnya dari Akademi Shengnan.
Bagaimana kamu tahu bahwa sesuatu terjadi pada Akademi Sengnan? Taeyun lalu menjawab, ketika aku meninggalkan Akademi Sengnan, aku memberi 3 tetua slip batu giok. Aku memerintahkan untuk tidak memecahkan batu giok itu, kecuali Akademi Sengnan menghadapi bahaya besar, atau menara yang terbakar benar-benar rusuh yang mampu menghancurkan slip batu giok itu. Dan baru saja slip batu giok itu rusak. Sebuah peristiwa besar pasti telah terjadi di Akademi Sengnan. Peristiwa besar itu kemungkinan besar terkait dengan kerusakan menara pembakaran. Setelah menara pembakaran rusuh, konsekuensinya mungkin cukup serius. Jadi ayo kita pergi. Setelah kita sampai di pantai, kita harus bergegas kembali ke Akademi Sengnan sesegera mungkin. Jika kita terbang, itu akan terlalu lambat. Jadi kita harus mengambil lubang cacing, ucap dari Taeyun. Seorang siswa bertanya dengan curiga, Penatua, bukankah tidak ada lubang cacing di alam abadi ini? Taeyun lalu berkata, jangan khawatir tentang ini. Ingat, masalah ini sangat penting, dan kalian tidak boleh mengungkapkannya kepada orang lain, ucap dari Taeyun. Mendengar instruksi Taeyun, semua orang mengangguk pada saat yang sama, merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kapal segera tiba di tebing Xianren, dan orang-orang dari semua sisi turun dari kapal satu demi satu. Setelah turun, kelompok dari Akademi Sengnan di bawah kepemimpinan Taeyun dan Yao Tian dengan cepat meninggalkan puncak Xianren. Setelah itu semua orang berjalan keluar dari langit dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Setelah beberapa saat, Taeyun membawa semua orang ke dalam hutan 100 mil jauhnya dari kota peri. Melihat hutan lebat, banyak siswa bingung dan mereka tidak mengerti mengapa tetua membawa mereka ke sini. Seolah-olah melihat keraguan semua orang, Taeyun lalu berkata, memang tidak ada lubang cacing di alam abadi. Tapi untuk sementara kita dapat membangun lubang cacing di sini yang mengarah ke kota dosa, ucap dari Taeyun. Mendengar itu semua orang bergegas membangun lubang cacing. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.